anak-anak, selamat pagi. Semangat pagi ya anak-anak kelas 5C. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo. Pasti kalian di sana juga bersemangat ya untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar matematika pada pembelajaran yang pertama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang kubus. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Hari ini kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Engkau berikan, atas nafas kehidupan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hari yang baru ini, sehingga kami masih tetap bersemangat untuk belajar. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Berkatilah kami, berkatilah ibu guru kami yang menyampaikan materi, sehingga materi yang akan ibu guru sampaikan bisa kami pahami, bisa kami mengerti dengan baik. Ya Bapa, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran yang pertama ya, yaitu bangun ruang kubus. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh gambar yang mewakili atau yang berhubungan dengan bangun ruang ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada materi bangun ruang. Nah, hari ini kita akan membahas bangun ruang ya. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah menentukan volume kubus. Kemudian yang kedua, unsur-unsur kubus. Kemudian menentukan volume kubus dengan satuan dan menentukan volume kubus dengan rumus. Nah, di sini sudah ada gambar tentang bangun ruang ya. Ini adalah contoh gambar kubus ya. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang bangun ruang kubus ya. Nah, di sini kita akan baca bersama-sama ya anak-anak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali memanfaatkan benda yang berbentuk bangun ruang. Misalnya, televisi, tabung, lemari es, mesin cuci, bak mandi, dan masih banyak lainnya. Nah, benda-benda tersebut memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, benda-benda ini berbentuk 3 dimensi atau dimensi yang sering kali disebut dengan bangun ruang. Nah, kemudian bangun dimensi yang akan kita bahas adalah bangun ruang kubus. Nah, kubus termasuk ke dalam bangun ruang beraturan karena ia memiliki bentuk yang sama. Nah, kemudian di sini sudah ada gambar ya. Ini adalah gambar bangun ruang atau kubus. Nah, gambar di samping ini menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sama sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, bangun ruang di samping dinampakkan kubus ya. Nah, ini adalah kubus ya anak-anak. Ini adalah contoh gambar kubus. Nah, kubus bangun ruang yang terdiri dari 6 sisi dan ia mempunyai 12 rusuk yang sama panjang ya. Jadi, gambar kubus ini dia memiliki 6 sisi. Kemudian ia juga mempunyai 12 rusuk yang sama panjangnya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita masuk kepada bagian A, menentukan volume kubus. Nah, di mana di sini sudah terdapat gambar dadu. Ya, anak-anak pasti sering melihat ya gambar dadu seperti ini. Nah, di sini kita masuk kepada yang pertama adalah unsur-unsur kubus ya. Nah, dadu merupakan salah satu alat permainan yang berbentuk kubus. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bangun kubus? Nah, di sini kita lanjut. Di sini ada gambar kubus tadi ya. Nah, terdapat 6 buah sisi kongruen yang berbentuk persegi yang membatasi kubus. Nah, posisinya adalah, nah coba anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini ada gambar yang menjelaskan posisi atau letak kubus ya. Nah, gambar yang pertama, sisi alas. Nah, ini adalah sisi alas. Ini yang disebut dengan sisi alas. Ini maksudnya yang ini di bawah ya. Maaf, salah Ibu. Nah, yang ini di bawah. Kemudian
Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah sisi depan ya, sisi depan. Nah, yang dimaksud dengan sisi depan pada kubus ini, dia berada di sini ya, di bagian antara garis A dengan garis D. Ini yang dinamakan sisi depan. Kemudian sisi atas. Nah, sisi atas ini tadi ya, dia berada di garis H ya. Kemudian yang keempat ada sisi belakang. Nah, sisi belakang dia berada di antara garis G dan garis C. Kemudian ada sisi kiri. Nah, sisi kiri berada di antara garis E dan garis A. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sisi kanan. Nah, sisi kanan ini berada di tengah-tengah ya. Nah, kemudian jika sisi alas kubus ABCD, nah ini A, B, C, dan D ya. Dan di sisi atas kubus itu ada E, F, G, dan H. Nah, maka kubus tersebut dinamakan dengan kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar yang menjelaskan tentang bentuk persegi yang membatasi kubus dan posisinya ya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini yang kedua, menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Nah, ini adalah contoh gambar kubus satuan ya. Nah, ini. Kemudian di sampingnya ada balok transparan. Kemudian di bawahnya juga ada balok yang telah diisi kubus-kubus satuan. Kemudian di sampingnya ada kubus satuan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menentukan volume kubus dengan kubus satuan ya. Ini yang dinamakan dengan kubus yang satuan ya. Ini adalah contoh gambar dari kubus satuan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita menentukan kubus satuan. Nah, mulai dari 6 kubus satuan, kemudian menjadi 12 kubus satuan. Kemudian selanjutnya dia menjadi 24 kubus satuan. Kemudian ada 27 kubus satuan dan 36 kubus satuan. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana cara kita menentukan kubus satuan ya anak-anak. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas ya bagian-bagiannya, kemudian berapa jumlah dari masing-masing kubus tersebut. Nah, selanjutnya, nah di sini ada volume kubus, ya. Volume kubus itu menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Nah, kubus satuan memiliki panjang rusuk satu satuan. Nah, ini adalah contoh dari kubus satuan yang memiliki panjang satu rusuk satuan. Kemudian, ada berapa kubus satuan bangun ruang di samping? Nah, tentu ada 8 kubus satuan, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 kubus satuan ya. Jadi kita kalikan ya bagian-bagian dari rusuk atau satuan dari kubus tadi, kita kalikan menjadi 2 dikali 2 dikali 2, dia menjadi 8 kubus satuan ya anak-anak. Nah, kemudian ada berapa kubus satuan bangun ruang di samping? Nah, tentu ada 27 kubus satuan. Nah, cara kita menghitungnya adalah kita kalikan ya. Di sini 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 27 kubus satuan. Nah, tadi dia yang pertama dari gambar satuan, kemudian menjadi 8 kubus satuan, kemudian yang terakhir dia menjadi 27 satuan ya. Nah, ini yang disebut dengan kubus satuan atau kita menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada unsur-unsur bangun ruang ya. Ada kubus. Yang pertama ada sisi. Nah, bidang alas sama dengan 1. Bidang alas 1 maksudnya. Itu ada A, B, C, dan D. Kemudian bidang atas itu ada E, F, G, dan H ya. Kemudian bidang tegak itu ada 4 ya, ada A, B, F, E, C, D, H, E, B, C, G, F, A, D, H, dan E ya. Ini yang disebut